dilaporkan sama Mas, setiap warga negara boleh melaporkan apa aja yang dia mau ke polisi. Boleh. Tinggal nanti polisi itu kan juga kayak aku nih lapor udah Mei, ini udah 6 bulan loh. Kalau katanya kalau laporan artis atau apa mah pasti cepet. Enggak. Polisi sangat berhati-hati saat ini untuk menjalani tugasnya. Gak bisa kita, Pak udah kebukti dia salah gini-gini, nggak bisa. Barang buktinya mana Mbak? Ininya mana Mbak? Itu polisi sekarang aku lihat hati-hati sekali. Ya, itu satu. Sekarang dia mau melaporkan aku ya. Ya aku tinggal datang ke polisi jelasin, tinggal polisi yang menentukan berjalan apa enggak laporan yang dia lapor. Jadi saya sebagai warga negara akan taat juga kalau nanti dipanggil. Bunda yang masih simpang siur juga dari Ayunya kan ngaku 8 tahun kerja Bunda. Nah tadi Bunda menyebutkan dari 2022. Oh bukan, 8 tahun bekerja tapi sebagai megang keuangan ini dia menggantikan orang lama saya yang sudah kerjanya lama, kayak ini 10 tahun. Terus dia menggantikan karena saat itu saya mau cari orang lagi, terus kita semua sepakat, apalagi Pak Tony dulu tuh bener-bener ini adalah atasannya Ayu banget ya Pak ya. Jadi yang percaya sama dia, yang bener-bener waktu ada itu Bun kayaknya nggak mungkin dia Bun, masih ngotot sampai titik akhir. Sekarang Disebut nama saya. Disebut namanya sampai titik akhir masih ngebela dia. Udah Bun dia aja kayaknya bisa kan, udah belajar. Jadi dia selama 8 tahun tuh 3-4 tahun bukan jadi ini, dan dia nggak pernah megang keuangan pribadi saya, nggak pernah megang keuangan rumah apa, dia nggak tahu. Dia cuma tahu 2-3 bisnis aja. Bunda, tapi Iya. Oke, Bun, Itu pun nggak semua perusahaan aku di dia. Bun, tapi gimana sih Bun, artinya kok seorang Ayu yang mungkin Bunda kenal sangat luar biasa baik segala macam. Bukan luar biasa baik sih, baik. Baik, tapi maksudnya kok tiba-tiba berani melakukan ini sampai mungkin dalam kondisi tenang dia melaporkan balik Bunda. Nah, Bunda sendiri mengira-ngira atau menganalisa bahwa apakah Ayu ini ditunggangi oleh pihak lain dari Bunda? Wah, kalau masalah itu masalah tadi Mas bilang dia ditunggangi pihak lain atau apa, itu bukan urusan aku ya, dan aku juga nggak mau tahu ke sana. Intinya walaupun aku mendengar apa sekarang dia di mana dengan apa ngapa-ngapain atau apa aku dengar, nggak pantas juga untuk aku. Kayak aku bilang, aku tuh orangnya nggak mau serang personal orang ya. Masalah dia ya sama dia aja, ngapain aku harus kesana kemana-mana, mau ditunggangin kayak mau apa, itu urusannya dia lah gitu kan. Yang jelas saya nggak jadi laporin suaminya karena saya memandang suaminya dan keluarganya itu cukup kooperatif, ya sangat kooperatif. Awalnya kan 800 juta kan ditawarnya, itu totalnya berapa kerugiannya? Gini kan dia mbaknya bilang tidak ada yang audit, tiba-tiba nyebut angka. Sekarang gini, satu laporan aja udah 0,5 M ya, satu laporan nih. Kemarin dia nyebut lagi nyelip, iya saya hilaf di rekening yang satu lagi ya kan. Perhitungan 2M itu adalah perhitungan yang sudah kita benar-benar tahu, walaupun sebenarnya itu adalah yang kita nggak bisa sebut ya. Maksudnya saya kalau terus nih kayak kita ikutin semua, nggak, aduh luar biasa sih. Tapi kan kita nggak mau ke situ. Udah sekarang gini, kenapa waktu itu dan kita nggak bilang loh, Mbak kamu segini atau kamu tuh harus bayar segini, nggak. Cuma kita bilang, Mbak kamu tuh udah 0,5 M di sini, terus di sini kemarin dihitung sama orang-orang itu udah segini lagi. Nah ini aku ngomong begini, ini ada bapak dan ibunya datang ya di yang pertemuan saya kedua. Yang dia bilang nggak boleh apa tuh tadi ya, bapak ibunya datang ke Lumiere, saya bawa ke lantai 3. Nah, alhamdulillahnya ya Allah, di situ ada CCTV. Jadi buat pembuktian saya juga ke polisi di CCTV. Saya Mas Faris pas enggak, saya lupa lagi lah. Pokoknya dia berempat, suaminya dengan orang tuanya. Saya punya ruangan kecil di tempat lain. Saya bilang, gini deh Bapak Ibu, saya nggak mau kalian nanti di sini malah ngurusin ini depan kita. Silakan ke ruangan sana, berembuk aja maunya apa. Kalau orang diintimidasi, disuruh nggak ke ruangan sebelah buat ngobrol berempat? Saya bilang, Mas Haris tutup pintunya biar kita nggak denger. Masih baik gitu loh. Bapaknya nangis bapak. Aku lihat bapak ibunya tuh nggak tega banget. Nangis anak apa? Nah di situ sekali saya lihat Ayu keluar air mata sedikit ya, tapi nggak banyak.
ada bapaknya nangis. Saya tuh paling nggak bisa ngeliat orang tua nangis ya. Bapaknya nangis, ibunya nangis. Nah sekarang saya tanya, Sampai bapak dan orang tua yang ngasih jaminan juga. mau Pernyataan. ngasih surat pernyataan juga, mereka tulis dengan sadar dan baik orang yang menurut aku ya. Dan mereka pergi berempat ke satu ruangan untuk telepon ke siapa saya nggak tahu. Terus balik lagi, akhirnya mereka bilang mau kasih term ya buat mencicil yang tidak dilakukan sepeser. Bun, akhirnya maaf Bunda, dia oke. Sejauh ini penggunaan uang 2 miliar itu digunakan untuk apa saja? Terus kemudian berikutnya dalam press conference Februari ada dugaan, ada tuduhan bahwa manajemen melakukan penyimpangan pajak. Silakan Pak. Saya tanggapi dulu ya. Jadi kalau untuk detail kerugian itu yang jelas sudah ada tim audit. Kalau kata partner saya yang pakar keuangan juga di hukum bisnis, transaksi dan laporan keuangan itu tidak mungkin bohong. Jadi transaksi bank apalagi itu tercatat semua, mutasi rekening pasti tercatat semua. Dan itu sudah kami serahkan semua ke kepolisian. Jadi kalau dibilang kami harus buktikan ini, kami nanti menyalahi proses hukum yang berjalan. Yang jelas kerugiannya jelas, makanya saya yakin kepolisian dalam waktu dekat kami sangat yakin akan menetapkan status baru terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ayu. Yang kedua untuk pajak, ini mungkin pengembangan media yang menurut kami perlu kita bijak sikapi. Kalau setahu saya, tadi saya diskusi sama Ibu, ada tim konsultan pajak dan masalah pajak kayaknya Bu Ayu mungkin tidak terlalu tahu lah. Nggak apa-apa, aku yang jawab. Siap. Jadi yang buat tadi apa 2M dipakai buat apa ya saya nggak tahu Mas, dia pakai buat apa. Orang dia banget nggak mau ngomong gitu kan, tapi ya saya baru tahu nih sekarang dia pakai buat apa tuh baru taunya sekarang dari Ada catatan kita ya Bu ya. ada ya baru ada lah. Jangan saya nggak mau nah tadi dia kan kedua itu saya nggak tahu dia buat apa. Sekarang kalau pajak Mas, kita kalau yang namanya ada selisih bayar, misalnya saya kerjasama sama TV ini, dia bayarnya segini, saya bayar gini, selisih pajak atau kurang bayar itu di mana-mana perusahaan pasti ada. Dan kita masih nanya dia, yang dia bilang saya ditelepon ditanya suruh urus pajak. Nah, karena urus pajak yang terakhir itu dia dengan kesadaran dia bilang dia disuruh urus pajak. Nah, berarti kan memang lagi pajak diurus. Kayak ada kurang bayar atau apa itu biasa, dan saya kemarin udah laporan semua, dan kita punya konsultan pajak. Dengan begini kan dia membuat orang lain jadi bermasalah. Kita punya konsultan pajak dari mulai kita berbisnis berapa tahun tuh kita udah inilah rapi ya masalah perpajakan. Dan pajak tuh apapun yang memang ada kurang bayar atau selisihnya berbeda itu kan semua ke-track sekarang. Jadi itu nggak terlalu kita pikirin, walaupun itu yang diembuskan terus sama, jadi udah bukan ke kasus yang dipikirin itu terus, padahal itu mah nggak terlalu kita pikirin. Yang kita pikirin itu yang kok bisa aja nih orang muncul setelah dia udah salah gitu loh, terus nggak mau dibilang udahlah. Terus berarti dari awal nggak ada permintaan maaf soal rekening yang katanya gaji ditransfernya ke rekening pribadi. Nggak tahu, saya nggak tahu itu. Ini mungkin silakan, dari Mas. modus, Ya. bagian dari motif, Betul. bagian dari intrik. Ini yang kami masih betul-betul serahkan ke kepolisian. Makanya biar polisi akan membuktikan. Rekening semua, info mutasi semua kami sudah berikan. Itu ya. Apalagi? Dari awal berarti si A nggak ada permintaan maaf pun. Ya ada. Oh, yang pas malam itu, pas malam pertama yang ketahuan itu dia maaf Bun, maafin aku Bun, tapi gini, maafin aku Bun, tapi nggak lihat. Udah itu doang. Setelah besoknya nggak ada. Bun, Mas Anang melihat masalah ini terus punya kayak kasus tanah belum ya kan? Terus tiba-tiba ada yang gini pun aku. Ya. Ya, alhamdulillah Allah itu ngasih cobaannya aku. Kan semua orang pasti dicoba sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau aku dikasih cobaannya keluarga, mungkin aku udah gila. Tapi dikasih, iya karena Allah tahu aku tuh, wah kalau ke anak sama suami tuh, wah berat gitu kan begitu. Makanya pas difitnah suami itu gimana saya nggak, gitu murka banget gitu ya. Tapi ya udahlah. Terus dikasih cobaannya selalu dengan hal gini. Ya kan orang hidup pasti
punya cobaan. Ada yang cobaannya kelihatan, ada yang enggak. Sebenarnya cobaanku juga banyak juga. Ya orang lain juga pasti sama-sama begini. Cuma kalau yang ini kan rada-rada ekstrim karena beliau sendiri yang me-expose dirinya dan kayaknya happy gitu untuk udah tampil di mana-mana gitu. Dan kalian juga mau wawancara terus. Bun, komentar anak-anak Aurel atas sendiri Wah, atas kasus ini seperti apa? para anak-anak sih udah kayak pun beneran dia gitu. Ya semua pasti shock, semua kaget. Tapi semua pesannya cuma Bunda yang kali ini nggak boleh memaafkan, bukan memaafkan, nggak boleh apa bang? Tidak boleh. Nyerah ya? Iya, menyerah, harus fight. Fight. Ya. Karena ini udah zolim gitu. Ya. Terkait dia menghormat anaknya dari karyawan yang hidup di bawah sama BPJS sama beberapa karyawan yang Ya ditanya aja sekarang karyawan yang masih ada. Ya ditanya aja sama karyawan yang Mbak, yang namanya orang abis begitu ya, apa aja yang mau dia sebut terserah. Dia mau nyebut A sampai Z aja udah nggak saya percaya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, dia mau nyebut hal apapun. Saya tuh bahkan nih saya juga suka marah-marah sama mereka yang ngasih tahu nih Bun dia ada ngomong gini, nih Bun dia ada ngomong gini, aku udah nggak mau lihat gitu. Cuma ada aja tiba-tiba di sosmed aku keluar gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Harapannya Bunda langkah tegasnya dari Bunda kira-kira nih kalau misalnya akan ada isu-isu lagi yang kemudian Loh, langkah tegasnya kan dari 1 laporan sekarang jadi 4 laporan di 4 tempat yang berbeda. Itu langkah dari kita ya Bang ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak udah membuat kita jadi lebih kuat lagi. Jadi tadinya saya cuma ngelaporin 1 karena bagi saya aduh yang ini ntar dulu lah. Dan dia bilang kita main menghitung 2M tanpa ada mengaudit. Emang kita segila itu? Tanpa kita cek terus tiba-tiba kita 2M, 3M, 4M. Oh dia bayar aja juga belum tentu. 1M aja dia juga nggak mau bayar. Atau yang setengah M deh yang emang yang laporan pertama. Karena laporan pertama setengah M, yang di kedua, ketiga, keempat tuh baru yang lain-lainnya. Jadi gitu. ada pesan nggak buat Pesan terakhir aja. Ayo ada buat 3 pertanyaan lagi ya. Tapi masih mau menyebut kalau misalnya kalau mau berdamai mesti memecat 3 orang yang punya. Iya, jadi gini loh. Ini lagi saya pikirin. Tolonglah Bun, janganlah. Mas Haris kan udah 15 tahun, Kak Tony udah 10 tahun, Lim udah 5 tahun. Sepertinya memang demi berdamai dengan dia, kemungkinan akan saya pecat. Tapi bohong. Udah gila kali, dia nyuruh pecat-pecat orang. Siapa dia? Makin kesini makin suruh spill katanya, emang skincare spill. Terkait permasalahan ini sudah ada mungkin ada panggilan-panggilan lagi dari pihak kepolisian terkait mungkin untuk masalah panggilan Bunda atau tim-timnya segala macam. Untuk yang di Tangerang itu kami sudah dapat panggilan kabaran informasi lebih tepatnya bahwa hari minggu depan mungkin ada progres. Cuma kami tunggu info resminya bagaimana. Cuma sepertinya dengan pengalaman kami kayaknya kabarnya baik. Yang kedua, kami mungkin mengingatkan lagi, dari awal saya bilang yang dirugikan bukan hanya Bu Asanti dan Mas Anang, tapi teman-temannya dengan sadar juga menyadari kerugian bersama. Jadi makanya kemarin ada 2 perusahaan yang melaporkan di Polda, yang kebetulan kami juga kuasanya, yaitu PT HDN sama Socai. Jadi ini pihak-pihak yang dirugikan dan terdampak karena kerugian dari isu-isu yang menurut kami tidak perlu disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi itu 2, laporan 1 lagi, udah 3, laporan 1 lagi nanti di organisasi advokatnya pihak terkait itulah. Itu kami akan laporkan etik karena ada tindakan-tindakan yang mungkin butuh pembinaan kepada rekan kami. Untuk, ada pidana-pidana lain. Ini makanya saya mau juga sampaikan, kami mengkaji dengan tim kami, ada pembahasan soal illegal access. Illegal access mereka ini yang mereka lakukan lebih dulu ke kami. Jadi kita tidak pernah melakukan illegal access tanpa persetujuan, tapi dia yang melakukan illegal access dulu. Ini yang lagi kami kaji, makanya kami segera kalau ada approve dari klien kami, karena yang dirugikan ini tanda tangan Mas Anang, jadi kami nanti akan coba timbang-timbang dulu untuk laporan selanjutnya. Itu kali Bu.
Itu ancaman pidana itu nggak main-main ya, Bang? Harusnya demikian ya. Harusnya bikin tidak tidur harusnya. Bunda Asanti, kalau dihitung berapa kerugian material dan material? Jangan dulu, Mas. Ada lagi? Stop. Lah. Sorry. Lah. Bunda, tapi kan Bunda sempat posting alhamdulillah di panggilan agung tahun depan. Apakah ini bagian dari rangkaian ujian untuk Kayaknya ya. Kayaknya Masya Allah banget karena tahun 2002 aku kan daftar OA Plus Haji Plus itu 2018. Di 2024 aku minta sama memang aku dapatnya di 2025. Terus di 2024 aku bilang bisa nggak majuin biar bareng orang sama abang. Ternyata ya Allah itu berkehendak ya belum siap belum bisa ya nggak bisa berangkat. Di 2025 yang harusnya waktunya nggak berangkat lagi, nggak dapat surat. Pas ada dia keluar surat aku dari kementerian ya keluar bahwa Mbak yang udah daftar dari 2018 bisa berangkat di 2026. Sekalian doain dia mungkin di sana. Ya, biar dia di dalam sana tuh introspeksi diri ya gitu ya. Artinya ada pintu damai, Bunda. Oh. Maaf Mas, saya tuh biasanya orangnya damai. Benar-benar saya tuh paling males urusan hukum tuh buat saya. Iya, nggak suka saya kayak ini sekarang TV dari dulu pas saya tas hilang manggil. Pernah nggak sekalipun saya ada di TV buat dateng atau podcast ngurusin gitu nggak bakalan. Bukan aku banget itu. Sekarang ada masalah ini lagi. Podcast saya yang udah janji 3 orang saya tahan. Saya takutnya akan ada pertanyaan ke sini kan. TV misalnya apa saya nggak mau ngejelasin masalah-masalah yang kayak begini gitu. Buat aku enggak lah gitu. Jadi kalau ditanya pintu damai, kalau dia kan bilangnya pintu damai nggak, ya asal 3 orang dipecat sama saya cabut laporan. Kalau saya ada pintu damai nggak? Gimana Bang jawabannya? Ya, kita tunggu aja Bu. Jawabnya juga tunggu. Cuma Ibu kan baik. Tapi biar proses tetap berjalan. Ya, kalau memaafkan, saya mau naik haji, insya Allah saya sudah harus seperti manusia yang terlahir kembali biar saya mabrur ya. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut, bahkan minta maaf Mbak Ayu saya laporinnya di beberapa tempat lagi dengan hal yang berbeda. Kamu capek nggak sih dengan belum permasalahan tanah ada lagi ini? Enggak lah, nggak ada. Aku kan bilang selagi cobaannya masih begini masih ada yang bantu kan, Bang Atta, Bang Sony. Ngapain aku harus pusing biar mereka kerja? Aku di rumah bawa-bawa cantik, pedal, canda. Jadi aku ngurus Lumiere, ya kan? Mau ngapain aku udah sekarang tim-timku pada ngirim meme apa kok ya Allah. Jadi maksudnya gini loh, aku juga orangnya nggak mau sampai segininya kalau bukan pihak tersebut yang kelewatan. Tapi 2M pasrah kalau misalnya itu nggak balik uang 2M. Oh ya balik udah pasti nggak mungkin ya. Ya udah mungkin ini adalah cobaan. Bagi saya itu kan bukan uang kecil ya. Pasti ya dibilang ikhlas ya harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas nanti dikasih rezeki lagi sama Allah, ya kan? Tapi untuk ke personalnya ya saya akan terus maju gitu. Jadi pelajaran apa Bun yang didapat mungkin dari Pelajarannya sekarang mulai hari ini yang megang uang jangan aku tapi yang ngurus uang Mas Anang aja. Dulu saya keuangan harus di saya. Ternyata saya tuh lebih blar daripada dia. Jadi dia baru gini kan. Dari dulu malah gue dituduh lucu sebenarnya. Loh, Mbak, maaf ya, ini mungkin nggak aku ceritain. Aku bener-bener 2 hari itu tidur sama dia. Aku udah di posisi yang ya Allah jahatnya kamu tuh ya Mbak gitu. Aku sampai kayak lihat dia kayak jahat banget gitu. Kamu kan jahat banget suamiku kok bisa nyuruh buat apa ya uangnya gitu kan. Apa studio yang ini apa gitu. Karena seumur hidup dia nggak pernah orang kita uang bareng-bareng kok dia bisa kayak gitu. Tapi ya Allah kan ngasih lihatnya gitu. Jadi ya itu membuat kita jadi tambah harmonis. Minta maaf juga akhirnya Bunda kalau masalah. Minta maaf. Malam itu juga. Malam itu aku benar-benar minta maaf. Aku cium tangan dia. Aku bilang aku minta maaf. Hah? Kenapa dia bilang? Ya aku udah sebenarnya kalau bener kamu aku
nggak bisa terusin, dia bilang gitu ke dia. Hah, dia bilang Sempat ada gejolak-gejolak kayak pengen bisa juga ya Bunda gara-gara bukan, mungkin ya bukan, namanya istri Mbak, ada suami narik uang segitu, ya kan bagi saya kan, iya. Coba kalau Coba kamu, Ayo. pasti kan kayak kok begini ya suami gue yang gue banggakan sama ini, iya gitu, jadi enggak, ya itu. Bunda penegasan aja Bunda, terakhir harapannya aja Bunda, harapan dan pesannya seperti apa Bunda? Harapan nggak punya, untuk Ayu. harapan nggak punya, pesan pun nggak punya, jadi memang biasanya yang utang itu jauh lebih galak daripada yang diutangin. Memang biasanya yang ya maling, yang maling lebih bisa teriak maling lagi gitu ya. Itu biarlah itu menjadi dosamu, tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, kasihan anak-anakmu, walaupun mungkin ya nggak tahu ya. Kasihan anak-anakmu dan keluargamu yang harus menanggung apa yang kamu lakukan. Bertaubatlah. Dah itu aja. Bunda penegasan berarti terakhir adalah hukum akan terus berjalan ya Bunda ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Foto dulu ya Bunda yuk. Jangan. Ayo Bunda. Kemana dulu? Kanan dulu Bun. Sini dulu Bunda, ke sini, ke kanan Bunda. 3, 2, 1, oke. Atas Bunda, 1. Kamu berdua smile yang gede dong. Jadi terkenal loh. Dipecat, Mau dipecat langsung pergi. mau dipecat ini saya. Mau dipecat ini, pecat. Orang mau dipecat tuh bangga. Malu tahu. Jadi pecatnya kapan Bunda? Viral kasus begini. Aduh. Bunda makasih Bunda. Bunda, dua pertanyaannya cuma ini. Bunda, gimana dulu haji? Kira ini jawaban dari semuanya nih Bu. Ya, alhamdulillah kalau haji itu kan memang sudah kutunggu-tunggu, dan salah satu tujuan hidup semua orang jika mampu ya, itu pasti maunya haji. Jadi aku tinggi banget ya ini. Jadi kalau dibilang haji jika mampu dan memang udah waktunya Allah berikan, ya aku pasti akan sangat-sangat menunggu, karena ini emang ya namanya dari 2018 ya gitu ya. Bun, pertanyaan Ayu gimana? Nggak mau. Bunda, perihal haji sendiri itu kan kado yang luar biasa dari Allah ya. Itu gimana sih Bunda sama Mas Anak menyikapinya dari dibalik ini semua Bunda? 2026. Iya, haji 2026. Itu seperti apa Bu? Itu jadi kado terindah buat Bunda. Kado terindah Tuhan tuh kayak setelah ujian nih berangkat haji deh gitu ya. Kalian yang menilai kira-kira itu bagaimana kan? 8 tahun menunggu ya. Oke, tapi gimana sih Bunda? Mas ini tinggi banget loh. Bunda terkait maksudnya Bunda nyari duit dulu ya. Mau kerja lagi. Iya, teman-teman tahu ya, kalau El Rumi itu apa-apa tuh pasti harus dikontenin. Satu itu ya. Kedua, hasil kontennya bagus-bagus. Kalau device-nya nggak ready kan nonton konser musik, apalagi konser musik paling sering tuh malam kan. Yes, betul. Netografi itu penting banget teman-teman. Even pun nggak malam, kadang kalau di siang pun kadang indoor gelap. Nah, Pasti nggak mungkin. Ya, kecuali festival. doang nonton percuma, harus diabadiin. Kalau kameranya nggak proper, males. Udah gelap, nggak blur lagi. Aduh, jangan Capek. sayang tiketnya, sayang beli tiket. Sayang tiketnya, tapi sayang. Kalau misalnya ngomongin soal konten nih, menurut lo kamera yang proper itu seberapa penting sih? Kamera yang proper sangat penting ya, karena kan itu kan hasilnya kan akan ditonton oleh viewers kita. Dan Betul. kita kan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk viewers Iya. kita, bukan hanya dari konten. Iya. Even yang HD pun jadi kayak, kok segini doang ya? Bener. Lebih ke pengen ngasih experience yang beda aja sih, maksudnya kayak kalau aku dalam suatu momen ingin memberikan kayak aplikasinya sudah terinstall langsung di device-nya. Bener tuh. Gua rasa, gue curiga nih, El Rumi trainernya Samsung nih. Gue curiga nih. Saya sebagai trainer Samsung merasa, El, tolonglah, ganteng diambil, masa kerjaan diambil.
bahagia gimana sih? Siapa El? Gimana El? Awalnya makin bahagia El. Awalnya makin bahagia Kak El. Ya kemarin kan Ceritanya ganti kita El. Ya udah diam. Gimana El? Gimana El momen Apa? Cerita apa? Momen kebahagiaannya banyak banget yang seneng nih Kak El. Ya alhamdulillah, alhamdulillah doain aja ya pokoknya yang terbaik. Oke, itu Apa di mana yang bikin Kak El mantap Kak? Dedikasi Pak 1 tahun ini kan waktu yang bentar ya. Apa yang bikin yakin? Ya pokoknya doain aja yang terbaik ya. Tapi apa yang bikin yakin sih Kak? Apa seberapa besar sih Kak Sipeng ngerubah KL? Mungkin banyak banget yang bilang KL makin positif gitu kan. Alhamdulillah. nikahnya kapan El? Doain aja yang terbaik. Tahun ini Cepat apa nikah tahun nih, Kak. depan, KL? Tahun ini atau tahun depan nih Kak? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. El, KL kemarin apa kasih yang bikin cincin yakin? apa Yang yang bikin paling yakin pertama apa sih, dikabarin KL? gimana Paling nih? satu utama yang paling bikin yakin apa sih KL? Udah, lumayan. Kepalanya. Makasih ya El.